Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai hari selain dengan kopi. Begitu kira-kira tema iklan kebanyakan produk kopi. Hampir semua brand kopi dengan segala jenis kopinya mengklaim kalau kopi mereka akan membuat hari kamu lebih asik. Seduhan air panas dan bubuk gelap ini menghasilkan sebuah minuman pahit yang pekat. Tapi entah bagaimana, ada kenikmatan yang muncul ketika mulut mulai menyeruput. Kegiatan kopi di pagi hari adalah sebuah kegiatan yang sangat umum di berbagai belahan dunia. Kegiatan yang menjadi sebuah budaya tanpa adanya rencana. Maka dari itu, ketika seseorang mulai kehilangan fokus dalam aktivitas, diagnosis yang muncul otomatis mungkin karena belum ngopi. Udah pernah ngopi belum? Tapi dari mana datangnya kopi? Kenapa kita minum kopi? Siapa orang pertama yang minum kopi? Dan bagaimana sejarah kopi hingga bisa mendunia? Siapkan kopi kamu, karena video ini akan sangat panjang. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu minuman yang paling populer di dunia. Minuman pahit yang membuat kita terjaga. Kopi. Bagi kamu yang baru mengenal minuman ini dan oke-oke aja dengan segala jenis kopi, atau bagi kamu yang pencinta kopi dan harus ngopi dari biji kopi asli, atau bagi kamu yang lebih suka full kafein daripada yang decaf, kamu pasti setuju jika saya mengatakan kopi lebih dari sekedar minuman. Kopi adalah budaya, tapi juga ekonomi, seni, sains, dan passion. Selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari tentang minuman pahit favorit ini. Semua orang mungkin sudah tahu dari mana asal bubuk atau serbuk kopi, yaitu dari biji kopi yang digiling. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu dari mana biji kopi berasal. Biji hitam yang mengkilat ini datang dari pohon yang memiliki buah yang seperti ceri ini. Pohon kopi yang di perkebunan komersial hampir selalu dipangkas pendek untuk menghemat perawatan dan pemanenan. Namun, jika dibiarkan tumbuh, pohon ini dapat terus tumbuh hingga mencapai ketinggian lebih dari 9 meter. Setiap pohon ditutupi dengan daun-daun hijau mengkilat yang tumbuh berpasangan dan saling berhadapan. Bunga putih akan muncul di musim panas dan akan berbuah tak lama kemudian. Nah, ini adalah buah kopi, atau juga dikenal sebagai coffee cherry atau coffee berry. Bentuknya bulat, ukurannya kira-kira sebesar anggur, dan tumbuh berkelompok di sepanjang ranting pohon. Saat masih mentah, warnanya hijau, kemudian akan berubah menjadi merah tua, ungu kemerahan, atau merah kekuningan saat matang. Secara anatomi, kulit luar buah kopi disebut exocarp. Di bawahnya terdapat mesocarp, yaitu lapisan daging buah yang tipis. Diikuti dengan lapisan berlendir yang disebut parenchyma. Setelah parenchyma adalah bagian endocarp. Biji kopi yang terbungkus dalam selubung mirip amplop yang berbahan seperti kertas yang disebut perkamen. Di dalam perkamen terdapat 2 biji. Masing-masing ditutupi secara terpisah oleh selaput tipis yang disebut spermoderm. Namun, dalam dunia perkopian, kulit tipis ini umumnya disebut dengan silver skin atau kulit perak jika diterjemahkan. Ada sebuah fenomena unik dalam buah kopi, di mana 5% buah kopi di seluruh dunia hanya memiliki 1 biji di dalam buahnya. Biji tunggal ini disebut pea berry atau caracol, yang berarti keong dalam bahasa Spanyol. Fenomena ini sesungguhnya merupakan mutasi alami. Namun karena sangat unik, beberapa orang percaya bahwa pea berry memiliki rasa lebih manis dan beraroma sangat khas. Sehingga terkadang buah dengan biji mutasi ini disortir secara manual untuk dijual khusus dengan harga yang lebih tinggi. Biji kopi diekstraksi dari buah ceri yang matang untuk diolah sebagai kopi mentah, sedangkan buahnya biasanya dibuang. Tapi, beberapa perkebunan akan mengolah buahnya untuk dijadikan jus, yang katanya rasanya seperti mangga dengan aroma melati. Sementara beberapa perkebunan lain akan menjemur daging ceri ini untuk dijadikan kaskara, yaitu semacam teh yang jika diseduh
rasanya relatif segar dengan aroma buah. Setelah berbunga, buah ceri akan membutuhkan waktu 8 bulan hingga 1 tahun untuk matang puun dan bisa dipanen. Pohon kopi membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk mencapai produksi buah yang maksimal dan akan menjadi sangat produktif antara usia 7 hingga 20 tahun. Perawatan yang tepat dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan hasil panen selama bertahun-tahun, tergantung pada varietasnya. Tapi rata-rata pohon kopi menghasilkan sekitar 2,5 kg buah ceri per tahun, atau sekitar setengah kilogram biji kopi mentah. Hampir semua kopi yang beredar di dunia datang dari pohon kopi yang ditanam secara komersial di wilayah yang disebut Coffee Belt atau The Bean Belt. Di sini, kombinasi iklim bersuhu sedang dengan curah hujan dan sinar matahari yang seimbang membuat tanah relatif subur, sehingga pepohonan dapat tumbuh dengan baik. Dalam taksonomi, pohon kopi dikelompokkan ke dalam genus tumbuhan yang dikenal sebagai Coffea. Dalam genus ini, terdapat lebih dari 500 genera dan sekitar 6.000 spesies yang diketahui. Tapi para peneliti memperkirakan hanya 25 hingga 100 diantaranya merupakan spesies tanaman kopi. Genus ini pertama kali dideskripsikan pada abad ke-18 oleh Carl Linnaeus. Beliau juga mendeskripsikan Coffea arabica dalam bukunya Species Plantarum pada tahun 1753. Sebelum diklasifikasikan oleh Pak Linnaeus, para ahli botani belum sepakat mengenai klasifikasi pasti dari tumbuhan kopi ceri ini karena keragaman yang luas. Beberapa pohon bisa tumbuh tinggi, sementara beberapa terlihat seperti semak. Ukuran dan warna daun juga memiliki banyak perbedaan. Tapi setelah diurutkan ke dalam taksonomi, semua menjadi jelas. Dalam industri kopi komersial, ada 2 spesies kopi yang dipandang penting, yakni Coffea arabica dan Coffea robusta. Coffea arabica merupakan keturunan langsung dari pohon kopi asli yang pertama kali ditemukan di Ethiopia. Pohon Coffea arabica memproduksi kopi dengan rasa yang halus, lembut, dan beraroma. 70% produksi kopi di dunia berasal dari Coffea arabica. Bijinya lebih pipih dan lebih memanjang dibandingkan robusta. Selain itu, kandungan kafein dari Coffea arabica cenderung lebih rendah, sehingga rasanya tidak terlalu pahit. Di pasar dunia, kopi arabica membawa value tertinggi. Kopi arabica yang baik adalah kopi yang tumbuh di dataran tinggi. Umumnya ditanam di ketinggian antara 610 hingga 1830 meter di atas permukaan laut. Meskipun demikian, ketinggian optimal sangat bervariasi, tergantung kedekatannya dengan garis khatulistiwa. Faktor penunjang terpenting adalah suhu yang sejuk. Idealnya antara 15 hingga 23 derajat Celcius, dengan curah hujan yang cukup. Jika suhu lebih dingin, embun yang membeku akan mematikan daun. Begitupun dengan suhu panas. Karena meskipun rimbun, daun pohon kopi cukup tipis. Di daerah yang agak panas, permasalahan ini diatasi dengan menanam kopi di antara pohon yang lebih tinggi sebagai tanaman sela. Selain itu, karena pohon kopi arabica lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan robusta, maka perawatan dan perhatian harus lebih ditingkatkan. Kondisi sensitif inilah yang menyebabkan budidaya pohon kopi arabica membutuhkan biaya yang mahal. Coffea robusta sesungguhnya adalah pohon kopi dari spesies Coffea canephora, varietas robusta. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, robusta lebih kuat daripada arabica. Oleh karena itu, banyak negara yang telah berhasil membudidayakan mereka. Sebagian besar robusta di seluruh dunia berasal dari banyak tempat, seperti Afrika Tengah dan Barat, sebagian Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Vietnam, dan Brazil. Meskipun hanya menguasai sekitar 30% pasar dunia, produksi robusta terus mengalami peningkatan. Ini karena kopi robusta banyak digunakan sebagai campuran dan sebagai bahan utama kopi instan. Biji kopi robusta sendiri sedikit lebih bulat dan lebih kecil dibandingkan kopi arabica. Karena lebih kuat dan lebih tahan terhadap penyakit dan parasit, budidaya kopi robusta menjadi lebih mudah dan murah. Keunggulan lain yang dimiliki oleh Coffea robusta adalah ketahanannya terhadap iklim yang lebih hangat. Lebih menyukai suhu antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Dan ini memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan subur di ketinggian yang jauh lebih rendah dibandingkan arabica. Biji kopi robusta menghasilkan kopi yang memiliki rasa yang khas dan kandungan kafein yang lebih banyak,
sekitar 50-60% dari kopi Arabica, membuatnya terasa lebih pahit dan lebih keras di palet lidah. Setelah dipanen, biji kopi akan melalui proses pengolahan. Biji kopi yang mentah akan dipanggang atau di-roast hingga gosong, lalu mendarat di toko-toko kopi di sekitar kamu. Digiling menjadi grain dengan kehalusan yang diinginkan, dan akhirnya masuk ke dalam toples di dapur kamu. Kopi yang ditanam di seluruh dunia, jika ditelusuri silsilahnya, maka akan membawa kita ke masa lampau berabad-abad yang lalu, di hutan kopi kuno di dataran tinggi Ethiopia yang sejuk. Di sana, seorang penggembala kambing bernama Khalid atau Kaldi pertama kali menemukan potensi biji buah yang kini menjadi bagian yang nyaris tak terpisahkan dari kebudayaan manusia. Legenda menceritakan, Kaldi sang gembala menemukan kopi setelah ia memperhatikan kalau kambing-kambingnya menjadi sangat energik setelah memakan buah beri dari pohon misterius. Kambing-kambing tersebut bahkan tidak kunjung tidur hingga malam tiba. Kaldi melaporkan perilaku kambing dan dugaan buah beri tersebut kepada imam setempat. Mereka kemudian membuat minuman yang berasal dari buah beri tersebut. Setelah meminumnya, mereka merasa kalau minuman tersebut memiliki khasiat ajaib yang membuat mereka tetap energik dan waspada selama berjam-jam setelah sholat maghrib. Sang imam kemudian membagikan penemuannya kepada imam lain. Dan dari sana, pengetahuan tentang buah beri berenergi tinggi ini mulai menyebar. Setelah menyebar ke seluruh pelosok negeri, pengetahuan buah ini akhirnya sampai di semenanjung Arab, yang menjadi awal mula perjalanan biji yang akhirnya disebut kopi ini hingga ke seluruh dunia. Kata kopi dalam bahasa Inggris diserap dari bahasa Belanda, koffie, yang menyerapnya dari bahasa Turki, kahve, yang juga menyerapnya dari bahasa Arab, gahwah. Karena memang di sekitar semenanjung Arab lah budaya dan perdagangan kopi dimulai. Persia, Mesir, Suriah, dan Turki telah lebih dulu membudidayakan kopi pada abad ke-15. Asal-muasal sebenarnya dari memanggang dan menyeduh biji kopi masih diperdebatkan. Tapi para sejarawan memiliki dugaan kuat kalau proses roasting biji kopi yang paling awal dimulai di kawasan pegunungan di bagian selatan Arab Saudi dan Yaman. Masyarakat di sana diketahui membakar ranting-ranting yang penuh dengan buah kopi di atas api. Ini bisa saja menjadi pemicu awal mula proses roasting atau sangrai biji kopi. Kemudian, langkah pengolahan seperti memanggang, menggiling, dan menyeduh kopi pertama kali didokumentasikan di pegunungan Sarawat di Arab Saudi modern. Seorang sejarawan abad ke-15 yaitu Abdul Ghaffar mengamati dan menulis tentang orang sufi yang memanggang biji kopi, menggiling, menyeduh, dan meminumnya agar mereka tetap terjaga selama sholat malam. Secara tradisional, biji kopi mentah dipanggang dalam panci logam di atas api sedang dan diaduk dengan menggunakan sendok panjang. Di tanah Arab, kopi tidak hanya dinikmati di rumah-rumah, tapi juga di banyak kedai kopi umum yang disebut kafe khaneh atau kifahan, yang dalam bahasa Farsi berarti coffee house atau kedai kopi. Kedai-kedai ini mulai bermunculan di kota-kota di wilayah timur, yang dengan cepat menjadi populer tiada tanding, karena banyak orang mengunjunginya untuk segala jenis kegiatan sosial. Para pengunjung kedai kopi ini tidak hanya sekedar datang dan minum kopi. Mereka mengobrol, mendengarkan musik, bermain catur, dan bergosip. Kedai kopi dengan cepat menjadi pusat pertukaran informasi yang penting, sehingga kedai kopi sering disebut sebagai Madrasatul Hakamai atau School of the Wise, sekolahnya orang-orang bijak. Kedai kopi kemudian menjadi semakin populer dengan kehadiran ribuan peziarah dari seluruh dunia yang mengunjungi kota suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun. Maka semakin menyebarlah pengetahuan tentang anggur Arab ini hingga ke Eropa. Masyarakat Eropa yang pulang dari Arab membawa serta cerita tentang minuman hitam pekat yang tidak biasa ini. Dan pada abad ke-17, kopi sampai ke Eropa dan menjadi populer di seluruh benua. Di Eropa, reaksi orang terhadap minuman pahit berwarna hitam ini beraneka ragam. Kebanyakan curiga atau takut dan menyebutnya sebagai minuman pahit kegemaran setan. Pendeta di Venesia bahkan sempat mengutuk kopi pada tahun 1615 karena dianggap mencurigakan dan berdosa jika dikonsumsi.
Kontroversi kopi begitu besar di Eropa, sehingga Paus Clemens ke-7 diminta turun tangan. Karena tidak ingin percaya begitu aja, beliau memutuskan untuk mencicipi sendiri minuman hitam yang kontroversial tersebut. Setelah beberapa seruput, beliau mendapati minuman itu sangat nikmat, dan akhirnya kopi disetujui untuk terus beredar. Bahkan menerima persetujuan resmi dari Komite Kepausan. Saya suka kok. Setelah terlepas dari kontroversi tersebut, kedai kopi dengan cepat menjamur dan segera menjadi pusat aktivitas sosial dan komunikasi di negara-negara besar, seperti di Inggris, Austria, Prancis, Jerman, dan Belanda. Di Inggris, Penny University atau Universitas Penny mulai bermunculan. Disebut demikian karena cukup dengan harga 1 penny, seseorang dapat membeli secangkir kopi dan terlibat dalam percakapan yang merangsang. Otak. Oh, merangsang otak. Ini kenapa dipisah nulisnya? Kan jadi ambigu. Pelan tapi pasti, kopi mulai menggantikan minuman pagi hari yang umum pada saat itu, yaitu bir dan anggur. Jika dibandingkan antara mereka yang minum kopi dengan mereka yang minum alkohol sebelum memulai hari, perbedaannya sangat-sangat jauh. Alkohol memang membawa efek menyegarkan, tapi juga disertai rasa kantuk setelahnya. Sementara, kopi di pagi hari membuat mereka lebih fokus dan berenergi. Jadi tidak mengherankan, setelah penemuan ini, beberapa perusahaan menganjurkan atau bahkan mewajibkan pekerja mereka untuk minum kopi di pagi hari. Kopi membuat kualitas pekerjaan mereka meningkat pesat. Hingga pertengahan abad ke-17, kedai kopi yang berlomba menyajikan racikan kopi terbaik semakin menyebar. Contohnya di London, yang pada masa tersebut sudah memiliki lebih dari 300 kedai kopi di beberapa titik keramaian. Dan banyak diantaranya menarik pengunjung yang datang dari berbagai macam latar belakang, mulai dari pedagang, pengirim barang, pialang, dan seniman. Dan kedai-kedai ini menghasilkan koneksi yang bercabang-cabang dan melahirkan banyak bisnis baru dari hasil tukar pikiran. Pada pertengahan tahun 1600-an, kopi dibawa ke New Amsterdam, yang belakangan disebut New York setelah direbut oleh Inggris dari Belanda. Ada peristiwa yang unik yang menyebabkan pesatnya popularitas kopi di antara masyarakat Inggris di Amerika, yang pada saat itu masih sangat erat dengan budaya minum teh. Peristiwa yang dinamakan Boston Tea Party. Peristiwa ini terjadi karena King George III menerapkan pajak yang tinggi untuk teh di New York, sehingga harganya menjadi mahal. Masyarakat Boston, Massachusetts menjadi marah dan membelot melawan pajak besar dengan membuang 342 peti yang berisi teh ke pelabuhan. Mereka berhenti minum teh dan memulai minum kopi. Dari peristiwa ini, warga Amerika Serikat yang waktu itu masih di bawah koloni Inggris mulai membenci teh dan memuja kopi. Kedai teh berubah menjadi kedai kopi, dan permintaan akan kopi menjadi semakin tinggi, sehingga terjadi persaingan ketat untuk mendapatkan bibit dan mencoba menanam pohon kopi di luar wilayah Arab untuk mempercepat distribusi dan melipat gandakan keuntungan. Belanda akhirnya mendapatkan bibit pada paruh kedua abad ke-17. Ide awalnya adalah mereka akan berusaha menanam bibit kopi tersebut di negara tropis yang berada di bawah kekuasaan mereka. Iklim dan kondisi tanah di India dinilai cocok untuk perkebunan kopi, namun ternyata gagal. Tetapi, upaya mereka selanjutnya berhasil pada tahun 1711 ketika bibit ditanam di tanah Batavia, alias Betawi, alias Jakarta, yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Kamu yang tinggal di Jakarta pasti tahu Pondok Kopi, Kelurahan Durensawit, Jakarta Timur. Nah, disitulah letak perkebunan kopi pertama di Indonesia, di lahan pribadi milik Jenderal VOC, Willem van Oudthoorn. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi kebun kopi di Pondok Kopi. Yang ada cuma Pondok Kopi. Gimana sih? Anyway, sebenarnya, kopi sudah dikenal masyarakat Indonesia yang Muslim pada saat itu, berkat sahabat atau kerabat yang membawa kopi sebagai oleh-oleh sepulang ibadah haji. Tapi, mata Belanda yang hijau ketika melihat keuntungan dari penjualan kopilah yang menjadikan kopi sebagai komoditas penting di Indonesia. Setelah pohon kopi berhasil tumbuh subur, Belanda pun memiliki peran dalam perdagangan kopi yang produktif dan berkembang di Nusantara. Mereka kemudian memperluas budidaya pohon kopi hingga ke Pulau Sumatera, Aceh, dan Sulawesi. Untuk menyebarkan kesuksesannya menumbuhkan pohon kopi di luar Arab,
Pada tahun 1714, wali kota Amsterdam berkunjung ke Prancis dan menghadiahkan pohon kopi muda kepada Raja Louis ke-14. Takjub dengan pencapaian Belanda, Raja Louis memerintahkan ajudannya untuk menanam pohon kopi muda tersebut di Royal Botanical Garden di Paris. Kemudian, Gabriel de Clieu, seorang perwira Prancis, ingin memperkenalkan metode perkebunan kopi ke koloni Prancis di Hindia Barat. Raja Louis mendengar rencana ini dan bilang kepada Gabriel, "Awas ya Gab, jangan sentuh tanaman kopi saya." Tapi komunitas ilmuwan di Paris Academy of Science justru mendesak raja agar memberikan satu pohon kopi kepada Gabriel. Awalnya raja menolak, tapi karena terus didesak, Raja Louis pada akhirnya memberikan dahan pohon kopi yang telah dicangkok. Gabriel cukup puas, namun sebagai backup, berjaga-jaga kalau pohonnya mati di pelayaran, Gabriel menyogok petugas kebun untuk mendapatkan beberapa bibit kopi. Pada tahun 1723, berangkatlah Gabriel de Clieu ke Hindia Barat, melewati segala aral melintang. Mulai dari cuaca buruk, utusan raja yang ingin menghancurkan bibit, dan serangan bajak laut. Tapi pada akhirnya, Gabriel berhasil mendarat dengan selamat di sebuah pulau bernama Martinique. Setelah ditanam di Martinique, bibit kopi tersebut tidak hanya tumbuh subur, tapi juga berkontribusi terhadap lebih dari 18 juta pohon kopi yang tersebar di Pulau Martinique dalam 50 tahun ke depan. Yang lebih menakjubkan lagi, bibit yang dibawa Gabriel merupakan induk dari semua pohon kopi di seluruh Karibia, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Pada tahun 1727 di Brazil, Sersan Mayor Francisco de Melo Palheta alias Don Francisco diutus untuk pergi ke French Guiana untuk menyelesaikan sengketa tanah di sana. Saat berunding, Don Francisco meminta bibit kopi untuk ditanam di Brazil. "Sorry ye," kata orang Prancis. Setengah emosi, Don Francisco berpikir keras. Ketika berpikir, ia menyadari kalau istri gubernur Prancis sepertinya menaruh perhatian kepadanya. Dengan memanfaatkan ketampanannya, Don Francisco memikat Madame de Olivier, istri Pak Gubernur, dan berhasil mendapatkan bukan hanya satu, bukan juga dua, tapi serangkaian buket bunga yang di dalamnya terdapat cukup biji kopi untuk memulai industri yang kini bernilai miliaran dolar. Bisa dibilang, brand kopi Brazil seperti Café Pilão, Café do Ponto, dan Brazilian Santos bisa begitu populer berkat ketampanan Francisco de Melo Palheta alias Don Francisco. Dan begitulah sejarah kopi yang dulunya penuh dengan kontroversi dan manipulasi. Jika berbicara tentang kopi, satu kata yang akan selalu ikut adalah kafein. Kopi sangat erat hubungannya dengan kafein. Bahkan, banyak yang percaya kalau kopi sama dengan kafein. Tapi, asumsi ini salah. Kafein hanyalah zat yang terkandung di dalam biji kopi, dan biji kopi bukanlah satu-satunya tumbuhan yang mengandung kafein. Sepanjang sejarah, manusia telah mengadopsi banyak tumbuhan yang mengandung kafein ke dalam tradisi di berbagai budaya di seluruh dunia. Mulai dari teh di Asia, kopi di Afrika, hingga guarana di Amerika Selatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Alasan mengapa kita suka kafein sebenarnya cukup sederhana, karena kafein adalah molekul ajaib, membuat mata kita segar, jantung berdebar, dan otak membesar. Dan karenanya, miliaran orang di seluruh dunia memulai hari mereka dengan kafein, termasuk saya, dan mungkin sebagian dari kamu. Enak banget. Tapi bagaimana dan mengapa tumbuhan memiliki kemampuan untuk menghasilkan molekul ini secara mandiri berulang kali, bahkan pada tumbuhan yang kurang berkerabat? Apa manfaat kafein bagi mereka? Ternyata, zat yang memberi kita semangat yang kita perlukan di pagi hari justru akan mematikan bagi beberapa serangga hama. Dan tumbuhan menggunakan kafein sebagai pestisida. Pada tingkat molekuler, kafein dikenal sebagai alkaloid, senyawa organik alami yang seringkali terasa pahit di lidah. Untuk memproduksi kafein, tumbuhan memerlukan bantuan dari perangkat molekuler khusus. Kebanyakan tumbuhan memulai produksi kafein dengan apa yang disebut molekul prekursor, yang kemudian dimodifikasi oleh serangkaian reaksi kimia yang dihasilkan oleh enzim tertentu,
dan secara perlahan akan membangun molekul kafein yang kita kenal dan kita cintai. Selain teh dan kopi, kafein juga dihasilkan oleh tumbuhan guarana, pohon kakao, beberapa spesies ilex, dan pohon kola dari Afrika. Bahkan, beberapa spesies jeruk memproduksi sejumlah kecil kafein pada daun dan bunganya. Kafein telah berevolusi secara konvergen pada kelompok tumbuhan yang berbeda. Ini karena kafein adalah solusi yang tepat untuk mengatasi pengganggu. Menariknya, enzim yang digunakan untuk menghasilkan molekul kafein seringkali berbeda. Dan dalam beberapa tahun terakhir, pengurutan genom dan analisis molekuler telah membantu menjelaskan bagaimana tumbuhan dapat memproduksi kafein melalui perjalanan evolusi yang berbeda. Dalam banyak kasus, gen purba yang sudah lebih dulu dimiliki tumbuhan akan diduplikasi dan dimodifikasi. Enzim yang sebelumnya telah diproduksi oleh gen tersebut kemudian digunakan kembali atau dimodifikasi untuk membuat kafein. Proses ini dikenal dengan istilah acceptation, di mana fitur dan sifat yang sudah dimiliki suatu organisme akan dimanfaatkan untuk melakukan fitur dan sifat yang baru. Ini adalah cara yang cukup umum, di mana fitur-fitur baru akan muncul selama proses evolusi. Alih-alih memulai dari awal, suatu organisme akan memanfaatkan yang sudah ada dan mengadaptasinya untuk tujuan yang baru. Tapi, itu belum menjawab mengapa ini bisa terjadi. Tekanan selektif apa yang mendorong tumbuhan berkerabat jauh untuk memproduksi molekul yang sama dengan mengubah gen yang berbeda? Satu hal yang sudah diketahui, kafein tampaknya bertindak sebagai pestisida alami. Konsentrasi kafein yang ditemukan pada tumbuhan seperti teh dan kopi seringkali cukup tinggi untuk melumpuhkan atau bahkan membunuh serangga yang mencoba menggigit, terutama saat mereka masih dalam tahap larva. Dan pada mamalia, kandungan kafein di buah dan biji tidak hanya memberikan rasa pahit, tapi juga membuat mulut terasa tidak nyaman. Tapi selain pada buah dan biji, konsentrasi kafein tertinggi ada pada kuncup dan daun baru yang masih berkembang, di mana bagian ini adalah bagian yang menjadi incaran kebanyakan pemangsa. Selain serangga, percobaan menunjukkan kalau kafein juga berfungsi sebagai pertahanan terhadap siput, keong, dan beberapa fungi. Bahkan, bakteri tertentu akan menghindari kafein. Namun, seperti pada banyak kasus, sebuah mekanisme defensif akan selalu diimbangi oleh mekanisme ofensif. Pertahanan berbahan kafein ini pun sama, telah memicu perlombaan mekanisme yang bersifat evolusioner. Spesies kumbang seperti penggerek buah kopi telah membentuk aliansi simbiosis dengan beberapa bakteri yang hidup di ususnya. Bakteri-bakteri tersebut membantu kumbang mendetoksifikasi molekul kafein, yang kemudian mereka gunakan sebagai sumber makanan utama. Hal ini memungkinkan kumbang memakan tumbuhan kopi tanpa efek negatif apapun. Tapi selain pestisida, ada manfaat lain dari kafein. Beberapa tumbuhan yang mampu memproduksi kafein diketahui membubuhkan nektar dalam bunganya dengan sedikit konsentrasi molekul kafein, yang tampaknya sangat disukai oleh para penyerbuk yang mengincar nektar, menyebabkan mereka ketagihan dan akan kembali lagi dan lagi. Dalam eksperimen yang dilakukan terhadap beberapa lebah, para peneliti menemukan bahwa setelah mereka menghisap nektar yang mengandung kafein, daya ingat mereka akan meningkat, membuat mereka kembali mengunjungi tumbuhan tersebut. Kafein juga akan memberikan mereka energi tambahan, sehingga membantu mereka melakukan penyerbukan dengan lebih cepat dan efisien. Jadi, bagi tumbuhan, kafein adalah molekul serbaguna dengan banyak manfaat adaptif. Namun bagi manusia, kafein memiliki suatu manfaat utama, yaitu membantu mereka menghadapi Senin pagi. Kafein memiliki bentuk yang mirip dengan zat kimia dalam syaraf manusia yang disebut adenosin. Dalam kinerja sistem saraf, adenosin membuat kita merasa lelah dan mengantuk. Produksi adenosin yang terus-menerus sepanjang hari berkaitan dengan reseptor spesifik di neuron kita. Dan semakin banyak reseptor yang diikat oleh adenosin, maka semakin tinggi pula rasa lelah dan kantuk kita. Karena memiliki bentuk seperti adenosin, kafein juga dapat mengikat reseptor yang sama, sehingga menghambat kinerja adenosin. Nah, hal ini mencegah kita merasa lelah dan mengantuk. Jadi, secara teknis, kafein sebenarnya tidak memberikan kita energi ekstra. Kafein hanya memperlambat kinerja adenosin, setidaknya untuk sementara. Dan seperti lebah, begitu manusia merasakan kafein, maka manusia akan ketagihan dan akan mengkonsumsi lebih banyak lagi,
lagi, dan lagi. Tapi kenapa beberapa dari kamu akan merasa mules setelah menyeruput kopi? Banyak orang akan menyalahkan kafein. Karena kafein, lambung bereaksi, dan kamu jadi mules. Tapi banyak minuman lain yang juga mengandung kafein, dan kita nggak langsung mules ketika minum minuman berkafein selain kopi. Bagi beberapa orang, rasa kopi yang asam menyebabkan perut mereka mengeluarkan tingkat asam lambung yang tinggi. Faktanya, kopi mengandung asam klorogenat yang menyebabkan lambung lebih cepat membuang isinya ke usus. Kopi juga meningkatkan kadar gastrin dalam tubuh. Gastrin memicu gerak peristaltik, gerakan yang mendorong limbah menuju rektum. Itulah mengapa beberapa orang akan mules setelah minum kopi. Tapi selain mules, konsumsi kopi juga telah dikaitkan dengan berbagai manfaat dan risiko kesehatan. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang sedang, yaitu 3 atau 4 cangkir setiap hari, kopi dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus tipe 2, kanker hati, dan penyakit Parkinson. Penelitian juga menyatakan umur manusia bisa lebih panjang jika mengkonsumsi kopi dalam jumlah yang sedang setiap hari. Dan seperti yang selalu saya katakan, sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Konsumsi kopi yang berlebihan juga akan mendatangkan efek yang kurang baik bagi tubuh. Beberapa gangguan kesehatan yang datang dari kebanyakan minum kopi adalah gangguan tidur, kecemasan, sensasi gelisah, dan pastinya mules. Studi yang dilakukan pada abad ke-20 menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kopi dan kanker. Kopi dituduh sebagai penyebab munculnya kanker. Namun pada tahun 2016, studi ini dibantah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menyangkal kemungkinan kopi mengandung karsinogen yang dapat memicu kanker. Jadi, selama dalam jumlah yang wajar, minum kopi akan menyehatkan. Wah, mantap. Tapi bukan berarti kopi dapat diminum oleh semua kalangan usia. Anak-anak dan bayi tidak dianjurkan mengkonsumsi kopi atau minuman lain yang mengandung kafein hingga mereka berusia 12 tahun. Lalu ada video yang pernah viral yang menampilkan bayi yang diberikan kopi saset oleh ibunya. Ini sangat berbahaya untuk kesehatan si bayi. Karena selain mengandung kafein, kopi saset mengandung gula yang cukup tinggi. Tubuh bayi belum mampu mengolah kafein dengan baik, sehingga jumlah kafein dalam tubuh bisa mempengaruhi fungsi tubuh. Bayi dengan usia yang sangat muda lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat kafein. Kafein juga dapat bertahan dalam tubuh lebih lama daripada bayi dengan usia yang lebih tua. Pada bayi dengan usia 6 bulan, efek kafein dapat dirasakan selama 2,5 jam ke depan. Sedangkan bayi yang lebih muda, efeknya bisa bertahan selama sehari penuh. Sementara itu, dampak gula pada kopi saset berisiko meningkatkan obesitas, tekanan darah tinggi, hingga gangguan kesehatan gusi dan gigi pada bayi. Orang tua tetap harus selalu waspada terhadap setiap asupan yang dikonsumsi oleh anaknya. Dan konsultasikanlah dengan dokter anak tentang cara-cara pengasuhan anak yang diwariskan oleh kakek neneknya sang anak. Karena zaman telah berubah dan tidak semua cara lama baik untuk kesehatan anak. Pada tahun 1711, Indonesia telah mengirim biji-biji kopi ke Eropa. Dan dalam kurun waktu 10 tahun, jumlahnya meningkat hingga 60 ton per tahun. Indonesia saat itu telah menjadi daerah perkebunan kopi Arabica di luar Arab dan Ethiopia. Belanda meraup keuntungan yang berlimpah. Namun, keberlimpahan itu pada akhirnya menemukan titik mati. Pada tahun 1878, hampir 200 tahun setelah pertama kali kemunculan budidaya kopi, penyakit karat daun atau Hemilia vastratrix menyerang dan merusak seluruh perkebunan di Indonesia. Untuk menyiasati kerusakan ini, Belanda mencoba mengganti jenis kopi di Indonesia menjadi Liberica. Namun tetap aja nggak bisa selamat dari serangan penyakit karat daun. Akhirnya, pada tahun 1900, Belanda memperkenalkan jenis kopi Robusta kepada petani di Jawa Timur. Jenis kopi ini tahan serangan penyakit karat daun, dan perkembangan budidaya kopi disebar hingga ke Sumatera. Ketahanan jenis kopi ini
kembali membuat Indonesia menjadi pengekspor kopi terbesar di dunia. Kemudian, setelah runtuhnya kekuasaan Belanda di Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, dilakukanlah nasionalisasi terhadap perkebunan-perkebunan kopi peninggalan penjajahan Belanda. Tanpa sistem tanam paksa yang dulu diterapkan Belanda, kini kita mengenal jenis kopi di Indonesia yang sangat beragam karena hasil budidaya dan manajemen perkebunan kopi yang lebih baik. Di sekitar tahun 2000-an, Indonesia tercatat pernah menjadi penghasil kopi terbesar di dunia, bersama dengan Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Indonesia memiliki beberapa varian biji kopi yang cukup terkenal di seluruh dunia. Ada kopi Gayo dari Aceh, kopi Kintamani dari Bali, kopi Toraja dari Sulawesi, kopi Liberica Rangsa Meranti dari Riau, dan kopi Bajawa dari Flores. Kelima varian tersebut adalah jenis kopi Indonesia yang cukup sukses mendunia berkat kualitasnya yang luar biasa. Sebuah kebanggaan atas kerja keras dalam produksi kopi yang menjadi favorit orang-orang di seluruh dunia. Sekarang, konsumsi kopi di Indonesia mudah diakses dan didapatkan di mana-mana. Adanya online shop semakin memudahkan kita untuk mengakses jenis kopi dari berbagai daerah dengan ciri khas kopinya masing-masing. Kita juga bisa langsung menikmati ragam rasa kopi-kopi Indonesia berkat kehadiran banyak coffee shop kelas menengah dan UKM. Jadi, nggak butuh bayar mahal untuk menikmati kopi yang ditanam di negara kita sendiri. Selain membantu usaha lokal, dengan membeli kopi Indonesia, kita secara langsung mendukung dunia perkopian di Indonesia, supaya tetap menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Kita belum bahas kopi luwak ya? Oke. Kopi luwak, atau yang dikenal sebagai civet coffee, adalah kopi dari buah yang telah dimakan dan dibuang bijinya bersama ee. Musang palem Asia adalah salah satu pemakan buah kopi yang aktif. Buah yang dimakan akan difermentasi saat melewati usus musang, dan ee yang mengandung biji kopi akan dikumpulkan. Produk kopi luwak umumnya datang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Timur Timur. Tapi serius, siapa orang pertama yang menemukan kopi luwak? Siapa yang punya ide untuk mengumpulkan biji kopi yang terkandung dalam ee luwak, lalu memprosesnya dan meminumnya? Ini adalah pertanyaan yang menarik, karena jujur, aneh aja bagi seseorang untuk menyeduh secangkir kopi di pagi hari yang dikumpulkan dari ee luwak. Kisah kopi luwak sesungguhnya dimulai pada akhir tahun 1600-an, ketika gubernur Belanda di India mengirimkan bibit kopi Arabica yang gagal ditanam ke Hindia Belanda yang sekarang adalah Indonesia. Dan seperti yang baru aja kita bahas, bibit tersebut tumbuh subur. Dan sejak saat itu, Indonesia menjadi tempat pertama di luar Arab dan Ethiopia di mana kopi Arabica sukses dibudidayakan. Namun, akibat Perang Jawa dan Perang Padri, finansial Belanda menjadi terpuruk. Dan pada tahun 1830, mereka membuat sistem yang dikenal dengan nama Kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan eksploitasi sumber daya Indonesia. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Belanda membuat undang-undang yang melarang para petani kopi memetik buah apapun untuk konsumsi pribadi. Tentu saja ini bukan kabar gembira bagi para petani yang sudah terbiasa menjual dan menikmati sebagian hasil jerih payahnya. Namun, karena penegakan hukum yang ketat, mereka terpaksa mematuhi undang-undang tersebut. Segala produk dari kebun mereka menjadi milik Belanda sepenuhnya. Tidak lama kemudian, mereka mulai memperhatikan ee musang Asia. Musang Asia atau musang pandan Asia adalah salah satu hama kebun kopi yang aktif dan sulit terdeteksi karena sifatnya yang nokturnal. Para petani tahu keberadaan musang hanya dengan melihat ee-nya berserakan setelah makan buah kopi. Nah, para petani yang terjajah pengen banget ngopi, tapi mereka nggak bisa. Gimana dong? Dalam keputusasaan, biji kopi yang tersisa di ee musang memberikan mereka ide. Mulailah mereka mencari ee musang, mengumpulkan biji kopi yang tersisa, kemudian dibersihkan dan diolah seperti biji kopi pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, penguasa Belanda mendapat laporan kalau sering tercium aroma kopi dari rumah milik pribumi. Mereka pun bertanya-tanya, bagaimana para inlander ini bisa ngopi? Dari mana mereka mendapatkan biji kopi? Karena mereka pasti sudah tahu kalau memiliki biji kopi merupakan pelanggaran hukum. Godverdomme.
Penduduk asli yang lugu kemudian menjelaskan bagaimana proses musang memakan buah kopi. Buahnya dimakan, tapi bijinya dikeluarkan. Nah, biji kopi dari musang itulah yang kita seduh tuan. Begitu mungkin mereka menjelaskan. Seorang opsir nekat mencicipi kopi tersebut. Beliau seketika terkejut karena rasa kopi yang lebih asam dan unik. Keunikan dan aroma kopi luwak segera menarik perhatian Belanda dan segera menjadi sangat dicari. Karena kelangkaannya, harga kopi luwak dengan cepat mulai meningkat. Popularitas kopi unik ini terus menyebar ke seluruh wilayah dan tak lama kemudian diekspor ke Eropa. Sepanjang abad ke-20, kopi luwak mendapat status legendary. Karena tingkat produksi yang kecil dan hasil yang tidak dapat diprediksi, harganya terus melonjak. Dengan harga yang menjulang tinggi dan pasokan yang terbatas, godaan untuk menyebut kopi biasa sebagai kopi luwak terlalu kuat untuk ditolak oleh kebanyakan orang. Kopi tiruan yang berujung penipuan pun mulai merajalela, menyebabkan turunnya kepercayaan dan minat orang banyak terhadap kopi luwak. Permintaan terhadap kopi luwak pun mulai berkurang, dan hal ini terjadi setelah kopi luwak dinobatkan menjadi salah satu kopi terenak di dunia. Ketika kopi luwak booming, banyak peternakan musang yang didirikan dan dioperasikan di Asia Tenggara, mengurung puluhan ribu individu untuk hidup di kandang kawat dan dicekoki buah kopi setiap hari. Kondisinya mirip seperti ayam ternak. Musang akan diburu dari alam liar, beberapa bahkan dalam kondisi yang mengerikan, seperti mata buta, kaki dan ekor yang putus, dan lain sebagainya. Setelah ditangkap dan dikurung, para musang ini berjuang untuk tetap hidup dan dipaksa mengikuti pola makan yang sangat buruk di kandang yang sangat sempit. Angka kematian yang tinggi berdampak pada penurunan populasi beberapa spesies musang di alam liar. Bahkan, setelah tahu kalau musang berharga untuk dijadikan hewan ternak, para pemburu sengaja berburu musang dengan jumlah yang tidak wajar, seringkali memisahkan induk dari anaknya. Tony Wilde, tokoh perkopian yang memperkenalkan kopi luwak ke dunia barat, menyatakan bahwa dia tidak lagi mendukung penggunaan kopi luwak karena kekejaman terhadap hewan dan meluncurkan kampanye Cut the Crap untuk menghentikan penggunaan kopi luwak. Dan dengan perlahan, berakhirlah booming kopi luwak karena keserakahan manusia. Tapi masih ada jalan, yaitu dengan imitasi. Imitasi biasanya akan melahirkan motivasi yang berujung inovasi. Langkanya dan mahalnya harga kopi luwak mendorong manusia untuk mencari cara bagaimana memproduksi kopi luwak dalam jumlah besar, tapi tanpa melibatkan luwak yang menderita dan tenaga pencari luwak yang diupah seadanya. Para peneliti di Florida University telah mendapatkan hak paten untuk salah satu proses tersebut. Lalu, sebuah perusahaan startup di bidang food and beverage yang berbasis di Brooklyn, yaitu Avenue, juga telah mengembangkan teknologi fermentasi yang dipatenkan yang telah berhasil memproduksi beberapa aspek rasa dari kopi luwak, sekaligus meningkatkan rasa biji kopi dan profil nutrisinya. Sementara, perusahaan-perusahaan Vietnam menjual kopi luwak tiruan yang dibuat menggunakan rendaman enzim yang mereka klaim serupa, seperti proses pencernaan musang. Jadi, kalau kamu bilang kopi luwak itu nggak enak, mungkin kamu minum kopi yang palsu. Mungkin kamu minum kopi luwak imitasi. Atau mungkin kamu minum kopi luwak dari luwak yang hidupnya menderita, dan mereka ingin kamu ikut merasakannya. Dari kopi, kita belajar kalau sebuah penemuan yang tidak disengaja dapat membawa dampak yang luar biasa. Jika Kaldi tidak pernah mencari tahu apa yang dimakan kambing-kambingnya, mungkin manusia tidak pernah menemukan minuman yang berenergi ini. Secangkir kopi di pagi hari akan membangkitkan semangat. Aroma dan rasa yang kaya membuat indera lebih aktif. Sementara, kafeinnya bekerja secara ajaib memacu kinerja otak. Setelah tegukan pertama, kita merasa fokus, termotivasi, dan siap untuk beraktivitas. Kopi lebih dari sekedar minuman. Kopi adalah tanggung jawab dan harapan. Kopi membuka jalur pertemanan, mengukir sejarah yang tidak terlupakan. Kopi adalah kehidupan. Mau itu kehidupan yang pekat, mau itu kehidupan yang pahit, hanya kita yang tahu sejarah dan jalan ceritanya.
Dan apapun sejarah dan jalan ceritanya, at the end of the day, kita pasti akan menikmatinya. Seperti yang idola saya pernah bilang, Kopi bang, lu orangnya asik banget. Kawan, lu lebih asik kok. Sokin aja sini good day, asal jangan goodbye. Sehat-sehat untuk lu nih. Sokin ngopi. Yaudah. Ngopi dulu, Bray. Lo orang asik banget, Bray. Lu so asik. pendanaan video alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Carmilla Jo USA, saya, Rubah Kuda Imut, Din Sayang Cynthia, Ayla Ayundia, Sila si Pembual, Ucup Avocado, Garen penggemar telur kucing, Doain Garen jadi ilmuwan, Barama Junun, Eja Store Jasujan, Entolot Nurfi, Ari Tarigan, Kuki Nibi Cubi, Kuki Nibi Cubi, Kuki Nibi Cubi, Ashifa udahan marahnya dong, PT Alkemi Semarang, Gungra dari Pos Ronda, Ayam Binti Tirek, Tirek Binti Ayam, W3, Toko Delingyu Karanggupito, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Fikran Paik Pinan, IPKS Maigo, Albertus Randy, Seseorang, Bang Toyib, Jelajah Kebumen, Ridwan Cayang Tias, Tias Cayang Ridwan Makassar, Unlovna, Happy Birthday Deina, Jejak Publisher, Mikai House, Mas Top Kriting, doain saya nikah tahun ini, Mas En sayang Vesa, Agen Telur Karanganyar, Wati, Kilowati, Wati, Gigawati, Terawati, bahas morfologi tangan capit, Livi Stevia, Liberation Force, Liberation Unity, Liberation Party, Fahreza, Fans Alam Semenit dan Ibnu Groho. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share, karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.